Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh kasus pencurian yang terjadi hampir setiap malam. Para warga selalu waspada dan menjaga rumahnya masing-masing. Namun berbeda dengan Abu Nawas yang terlihat santai dan tidak sedikit pun khawatir. Ketika sedang berkumpul di warung bersama teman-temannya, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah kamu tidak takut rumahmu kemalingan? Kudengar pencuri itu sangat lihai." Abu Nawas pun dengan enteng menjawab, "Wah, buat apa takut? Mana ada pencuri yang berani datang ke rumahku?" Temannya pun penasaran, "Jadi kamu tidak pernah berjaga di malam hari?" Abu Nawas pun tertawa, "Loh, malam itu kan waktunya untuk tidur kawan, bukan untuk bergadang." Dan rupanya percakapan mereka pun terdengar oleh seorang pencuri yang kebetulan duduk tak jauh dari situ. Dalam hati pencuri itu pun dongkol. "Kurang ajar, berani sekali dia meremehkanku. Lihat aja nanti malam, rumahnya akan kuacak-acak." Dan setelah malam tiba, si pencuri pun pergi ke rumah Abu Nawas. Dengan keahliannya, ia pun berhasil membongkar pintu yang terkunci. Sambil mengendap-endap, ia mulai mengacak-ngacak isi rumah. Namun meski sudah membongkar sana-sini, tidak ada barang berharga yang ditemukannya. Tiba-tiba dari belakang, pundaknya ditepuk oleh seseorang. "Sudah ketemu barang berharga belum?" Si pencuri pun terkejut. "Siapa kamu?" "Sama sepertimu, aku juga sedang mencari barang berharga," jawab Abu Nawas dengan santai. Si pencuri yang tidak menyadari bahwa itu adalah Abu Nawas malah berkata, "Ya sudah, ayo kita cari sama-sama." Mereka pun terus mencari hingga menjelang subuh, tetapi tidak ada barang berharga yang ditemukannya. "Hei kawan, kita sudahi saja. Ayo cepat pergi sebelum pemilik rumah ini terbangun," kata si pencuri. "Jangan buru-burulah, kita minum teh dulu, biar aku nyalakan lampunya," balas Abu Nawas. Si pencuri pun langsung terkejut. Tunggu, kamu itu siapa sebenarnya?" Abu Nawas pun langsung menyalakan lampu rumahnya. Barulah si pencuri sadar bahwa orang di depannya adalah Abu Nawas. "Sialan, apa maksudmu melakukan ini?" bentak si pencuri. "Loh, aku kan hanya ingin membantumu. Dan lagian sudah bertahun-tahun aku mencari barang berharga di rumah ini, tapi tidak pernah menemukannya. Barangkali dengan keahlianmu, warisan berharga dari ayahku bisa ditemukan." Si pencuri pun mendengus kesal. "Jadi kamu memanfaatkanku?" "Ya, kurang lebih begitulah. Tapi meski tidak berhasil, ada sisi baiknya juga kok." "Sisi baik apa?" tanya si pencuri penasaran. "Ya, aku sekarang kan jadi tahu wajah pencuri yang selama ini meresahkan warga. Nah, kalau sampai ada rumah yang kemalingan lagi, aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja." Akhirnya si pencuri pun tidak lagi berani beraksi di Baghdad. Berkat akal cerdik Abu Nawas, kota pun kembali aman seperti sedia kala. Kisah selanjutnya. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak yang dididiknya, ada salah satu anak yang paling pintar. Meskipun ia juga terkenal dengan badung. Anak itu bernama Ali Mustafa. Suatu hari saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias yang tinggi dalam mendengarkan ilmu yang disampaikan. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Adakah di antara kalian ada yang tahu apa itu surga?"
Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua murid terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu guru," teriak Ali Mustafa. "Ya, silakan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah guru, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar Ali," puji Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan, "Adakah di antara kalian ada yang tahu apa itu neraka?" Sekali lagi semua murid terdiam dan hanya Ali Mustafa yang mampu menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia guru, tempat kembalinya orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali Ali. Nah, bila kalian ingin masuk surga, kalian harus bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat, maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentu kalian tidak mau kan?" jelas Abu Nawas. "Siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru, teriak mereka serempak. Namun kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti teman-temannya. Hal ini membuat Abu Nawas kembali mengulang pertanyaannya. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangan." Dan serempak murid-murid berlomba-lomba mengacungkan tangan. Namun anehnya, Ali Mustafa masih tampak diam. Ia tidak ikut-ikutan. Kemudian Abu Nawas pun mencoba bertanya lagi. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba berdiri." Semua murid segera berdiri, kecuali Ali Mustafa yang masih tetap duduk. Abu Nawas pun merasa heran. Ia mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, "Ali, apa kamu tidak mau masuk surga?" "Tentu saya mau guru," jawab Ali Mustafa. "Lalu kenapa kamu tidak ikut berdiri seperti teman-temanmu?" tanya Abu Nawas lagi. "Memangnya mau berangkat ke surga sekarang guru? Kalau begitu saya harus minta izin dulu kepada orang tua guru," jawab Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas pun hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mondar-mandir kebingungan. Itu disebabkan karena dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika Abu Nawas tak mampu melunasinya, dipastikan ia akan dipenjara, dan semua aset hartanya akan disita oleh kerajaan. Abu Nawas pun mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak karuan tidur dan makannya. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Pada menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang, "Yes, ketemu caranya." Pekik Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas pun segera menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya. Apa kamu sudah gila?" Pekik istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas pun menanggapi keterperanjatan istrinya hanya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya, diiringi seringai senyum sang istri penuh kepahaman. "Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja," ujar istrinya mengangguk-ngangguk. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Raja Harun al-Rasyid sendiri yang menjadi hakimnya. Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kamu sudah terlalu banyak hutang, dan tak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan,
aset harta kekayaan apa lagi yang masih tersisa? Rumah, tanah, kebun, ternak, toko? Tanya sang khalifah. Maafkan hamba, wahai baginda yang mulia. Hamba tidak memiliki semua yang Paduka sebutkan itu. Hamba sekarang telah pairit dan sudah jatuh miskin, ujar Abu Nawas memelang sepenuh rasa iba. Alah, kamu jangan bohong, Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan, tegas sang raja. Benar, Paduka. Hamba tak berbohong. Aset kekayaan itu sudah bukan lagi milik hamba. Hamba sudah tak punya apa-apa lagi untuk disita, Paduka. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Kamu ini jangan mempermainkan persidangan mulia ini ya. Berkata jujurlah, sebab jika tidak, kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, tegas Raja Harun. Benar, Paduka. Hamba tak berdusta. Jadi tadi malam, setelah mengetahui hamba tak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan, lalu istri hamba minta cerai, Paduka. Dan dia juga meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas namanya. Hamba pun telah menyerahkan semuanya tanpa tersisa. Dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita, Paduka, kata Abu Nawas memelas. Sang raja pun tercengang. Dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas memang benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pairit, maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas pun beserta saksi-saksinya dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya, dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya kepada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya, mau kemana dia membawa istrinya itu? Abu Nawas dengan santai menjawabnya, ya, aku ingin mengajaknya rujuk kembali. Sang raja dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kecerdasan si Abu Nawas ini melepaskan diri dari hutang, serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Adapun kisah tadi boleh jadi hanya sekedar anekdot humor, tapi meski demikian, jika dianalisa lebih jauh, memang tidak sedikit para pejabat dan koruptor yang menggunakan trik licik ini untuk terlepas dari jeratan hutang dan sitaan bank. Jika seseorang sudah tak mampu melunasi hutang-hutangnya, atau dia dinyatakan pailit, maka tentu saja aset kekayaan yang masih tersisa akan disita oleh bank. Salah satu cara untuk mengamankan aset kekayaan yang tersisa yaitu dengan cara memindahkan aset tersebut kepada istri yang sah, atau kekayaan tersebut diatasnamakan atas nama istri, lalu kemudian menggugat cerai sang istri. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Selain menjadi ulama, filsuf, dan ahli puisi, Abu Nawas juga mempunyai jiwa patriotisme. Sehingga bukan menjadi hal baru kalau Abu Nawas selalu ikut dalam peperangan untuk membela tanah airnya. Banyak kisah yang menceritakan keberanian Abu Nawas dalam berperang. Salah satunya adalah kisah ini. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas nongkrong di warung, beberapa prajurit istana datang dan duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak lama kemudian, mereka mulai saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika aku ikut perang, di tengah pertempuran aku terluka parah. Beberapa pisau masih menancap di lenganku. Tapi aku terus berjuang. Bahkan dalam kondisi seperti itu, aku sanggup membunuh 5 orang prajurit." Prajurit lain tak mau kalah. "Itu sih belum seberapa. Waktu aku ikut perang, aku dikeroyok 10 orang pasukan musuh. Kapak menancap di kakiku, dan tanganku terluka oleh beberapa pisau. Tapi aku tetap berjuang, dan berhasil membunuh mereka semua." Mendengar cerita dua prajurit itu, Abu Nawas tak kuasa menahan emosinya. Ia berdiri sambil berkata, "Hei, kalian semua itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perjuanganku." Prajurit lain yang sedang serius bercerita langsung menatap ke Abu Nawas dan bertanya, "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" "Ya ikutlah. Nih ya, dengerin. Waktu aku ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Dia memotong kepalaku sampai kepalaku jatuh ke tanah. Lalu aku ambil kembali kepalaku dan kuletakkan di pundak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian aku kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit itu." Para prajurit terheran-heran mendengar bualan Abu Nawas yang menggelikan tersebut. Mereka saling berpandangan. Kemudian salah satu dari mereka tak bisa menahan tawa dan berkata, "Ah, itu tidak mungkin terjadi, Tuan Abu." Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Ya, memang cerita itu tidak mungkin terjadi. Tapi tidakkah kalian menyadari bahwa cerita kalian juga terasa berlebihan dan tidak masuk akal? Seperti yang aku sampaikan tadi, penting untuk tetap jujur dan tidak membesar-besarkan diri." Salah satu prajurit yang merasa tersindir bertanya, "Apakah maksudmu kami tidak boleh menceritakan keberanian kami?" Abu Nawas menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Bukan begitu. Keberanian dan pengalaman dalam perang memang pantas untuk dihargai. Namun alangkah baiknya jika kita bercerita dengan jujur dan tidak menambah-nambahinya. Keberanian sejati itu tidak perlu dibesar-besarkan." Prajurit lainnya mulai merenung dan salah satu dari mereka kemudian berkata, "Anda benar, Tuan Abu. Terkadang kita memang terlalu terjebak dalam keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain, sehingga sampai melupakan arti dari keberanian itu sendiri." Abu Nawas tersenyum hangat. "Nah, tepat sekali. Keberanian sejati itu ketika kita melakukan hal yang benar tanpa perlu pengakuan ataupun pujian. Ayolah, kita saling mengingatkan untuk tetap rendah hati dan jujur dalam setiap cerita kita." Para prajurit merasa tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas itu. Mereka menyadari bahwa kebanggaan sejati tidak berasal dari cerita yang dibesar-besarkan, tetapi dari ketulusan hati dan tindakan nyata. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah memberikan pelajaran berharga tersebut. Dengan pemahaman baru ini, para prajurit meninggalkan warung dengan hati yang lebih ringan dan penuh kesadaran. Mereka berjanji untuk menjadi lebih rendah hati dan jujur dalam setiap tindakan dan cerita mereka di masa mendatang. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sudah sering menolak untuk dijadikan pejabat istana oleh baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bukan karena dia tak butuh uang. Ini lebih kepada Abu Nawas muak dengan kehidupan para pejabat yang penuh dengan intrik, konspirasi, dan perbuatan yang kurang terpuji. Dan memang, Abu Nawas lebih suka membantu orang-orang kecil yang terkena masalah. Apalagi kalau bermasalah dengan seorang pejabat. Dan tak tanggung-tanggung, bila memakai ucapan tak berhasil,
Abu Nawas tak segan-segan bermain fisik. Bahkan Abu Nawas berani meminta makhluk astral untuk membantunya. Seperti pada kisah kali ini, Abu Nawas meminta bantuan kepada malaikat untuk memberikan pelajaran kepada seorang pejabat yang bejat. Dan kisah ini berawal dari adanya seorang pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga. Namun anehnya, ia tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja, warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah, dengan ajaib, datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri ini, apalagi melemparinya dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi Tuan, dia sudah sering mencuri. Kami sudah sangat geram dengan ulahnya. Biarlah kami memukulinya, biar kapok dia, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja kepalanya, biar nggak meresahkan warga, timpal warga lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Silahkan, kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya Tuan? Kami sudah nggak sabar mengajarnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya, siapapun yang tak pernah memiliki kesalahan boleh memukulinya. Tapi ingat, kalau sampai ada orang yang memukuli si pencuri ini, sedangkan dia sendiri pernah melakukan kesalahan, aku tak segan-segan akan menghukumnya," kata Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Dan usut punya usut, ternyata si pencuri itu masih mempunyai ikatan saudara dengan Tuan Menteri. Ponakannya mungkin, sepupunya, atau apalah. Yang jelas si pencuri itu masih saudaranya Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri ini kembali beraksi. Dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya. Sampai-sampai ketika ada aksi pencurian, warga sudah enggan menggubrisnya. Jangankan mengepung, mengejar, atau menangkapnya. Berteriak minta tolong pun warga sudah bosan. Karena percuma, ujung-ujungnya si Tuan Menteri datang bak pahlawan kesiangan mengamankan si pencuri dengan dalih tidak boleh main hakim sendiri dan akan diproses di pengadilan. Hingga pada suatu ketika, si pencuri nekat menyatroni rumah Abu Nawas. Karena ia tahu saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari baginda raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Woi maling, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan santai tenang berjalan lewat depan Abu Nawas dan akan keluar meninggalkannya. Tentu hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa nih Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, gak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Percuma ditangkap, tak lama lagi juga pasti dibebaskan sama si menteri," ujar warga yang lain.
Udah, kita gebukin aja rame-rame sebelum si menteri itu datang, sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. Sudah aku peringatkan berkali-kali, kalian ini tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku nggak segan-segan menghukum kalian, ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi silahkan, siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo silahkan, kalau kalian memang merasa suci, bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilemparkan ke atas secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah mancur bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa di kepalanya, hingga bercucuran darah yang cukup banyak. Kurang ajar, siapa yang berani melempar batu? Teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. Kurang ajar kau, Abu Nawas. Akan aku hukum berat kamu, bentak Tuan Menteri. Loh, salahku di mana? Kok tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Lancang kamu Abu Nawas, berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh itu, Anda kan tadi mengatakan sendiri, siapapun yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kamu merasa kamu tak pernah berbuat salah? Hah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, aku ini memang pernah berbuat salah. Makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan melemparkannya ke atas. Ketika malaikat itu melemparkannya ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya si maling ini, tapi Anda juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Anda bersekongkol dengan si maling ini, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau sampai besok dia kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolongnya dengan alasan akan mengamankannya, batu ini bukan hanya aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun. Sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maaf Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si maling akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Dan sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Karena backingannya kalah pamor dengan backingan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Jahil. Memang kita sendiri juga nggak habis pikir dengan orang yang satu ini. Selalu saja kena sial, selalu saja menjadi korban. Ya walaupun lucunya memang super maksimal juga. Nah, kisah Abu Jahil kali ini dimulai ketika Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. Kamu terlihat waras. Kenapa masih di sini? Tanya Abu Jahil.
Aku sendiri juga heran Abu Jahil. Padahal aku tidak gila. Tapi para perawat itu tetap saja menganggapku gila, balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat dan memasuki ruang kerjanya. "Tuan, kawan saya itu kan sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah banyak mengajaknya ngobrol, dan perkataannya itu juga tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal," kata Abu Jahil memberitahu. "Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu," ujar kepala perawat. "Loh, memangnya gimana caranya membedakan antara pasiennya masih gila dan yang sudah waras?" tanya Abu Jahil. "Oh, itu mudah. Caranya, mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu aku suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya aku hanya memberikan 2 pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana," kata kepala perawat. "Oh gitu ya. Kalau aku sih sudah pasti pilih gayung, supaya cepat selesai ngurasnya," balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. "Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung," ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. "Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai kan?" tanya Abu Jahil. Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumbat gentongnya," jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu.